Mbak Ulfi, Mbak. mau tanya, ini kan ada transferan dari luar. Ini kemarin udah saya tanyakan ke kasa, billing pasiennya itu nggak ada. Kemudian saya tanya ke diklat juga bukan. Mungkin Mbak Ulfi tahu kira-kira dari mana ya? Udah coba dicek di tagihannya yang rujukan parsial belum, Mbak? Waduh Mbak, harus bongkar berkas banyak itu Mbak. Oh, nggak ada rekapannya ya? Nggak ada ya Mbak. Ya udah, berarti sementara dimasukkan ke pendapatan lain-lain dulu aja, Mbak. Oh gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Sri, besok aku mau nagih piutang ke Kecamatan Melati. Minta tolong dibuatin suratnya ya. Aduh, maaf Kak, maaf banget ya. Datanya belum terupdate. Saya belum dapat data dari kasa. Gak jadi nagih dong besok. Mbak Ulfi, saya kan mau konfirmasi piutang ke InHealth, tapi informasi dari Mas Revi, data pengajuan klaim dari Mas Roni belum dapat. Bisa dibantu nggak untuk ngejar Mas Roni? Baiklah, nanti tak telepon Mas Roninya. Oke, makasih. Ya. Mas Haji, puyeng nih. Data piutang terus di mana-mana, jadi sulit akses sama monitoring. Ada solusi nggak? Gimana kalau kita bikin aplikasinya? Wah, aplikasi kan lama buatnya. Kita bisa pakai spreadsheet. Nanti setiap user kita bikinin spreadsheet, kemudian setiap data dari user akan kita kirim ke spreadsheet utama. Boleh. Ide bagus. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman atau RSUD Sleman merupakan unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang bertugas menyelenggarakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai salah satu unit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah per 1 Januari 2010, RSUD Sleman wajib menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, RSUD Sleman telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah pasien dan volume transaksi keuangan. Namun, peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan di RSUD Sleman. Salah satu kendala yang dialami dalam pengelolaan keuangan di RSUD Sleman saat ini adalah belum adanya penatausahaan piutang retribusi yang terintegrasi. Piutang merupakan hak RSUD Sleman untuk menerima sumber daya ekonomi atas pelayanan yang telah diberikan. Pengelolaan piutang tanpa didukung oleh sistem yang terintegrasi dengan prosedur yang jelas serta kemampuan petugas yang berkompeten dapat menyebabkan kegagalan pengawasan dan kontrol terhadap piutang. Hal ini tentunya berdampak pada pelaporan keuangan yang tidak akurat dan akuntabel serta berkurangnya potensi penerimaan. Saya Ulfia Wahyuni SE MSI, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas fasilitasi Angkatan 1 tahun 2025, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, membawa aksi perubahan yang berjudul Si Putri Sleman, Sistem Informasi Penatausahaan Piutang Retribusi RSUD Sleman. Aksi ini didukung oleh tim administrasi dan tim teknologi informasi dengan bimbingan mentor Ibu Irawati Palupidewi dan Coach Ibu Yulia Rustia Ningsih. Salam sehat dari Si Putri Sleman. Tujuan aksi perubahan ini adalah tersusunnya sistem informasi penatausahaan piutang retribusi yang berujung pada pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Yuliati, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelamporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini mengapresiasi aksi perubahan yang diberi nama Si Putri Sleman, Sistem Informasi Penatausahaan Piutang Retribusi RSUD Sleman, yang diinisiasi atau diprakarsai oleh Saudara Ulfia Wahyuni SE
MSI selaku Kasubag Keuangan dan Akuntansi RSUD Sleman. Semoga dengan adanya Si Putri Sleman ini, harapan kami inovasi ini dapat membantu dalam rangka menyediakan data piutang dari RSUD Sleman yang lebih valid, lebih akuntabel, sehingga mendorong untuk penatausahaan terutama dalam rangka penyusunan laporan keuangan di RSUD Sleman lebih berkualitas, akuntabel dengan dukungan sistem informasi yang memadai ini. Terima kasih, selamat, semoga sukses dalam segala hal. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan aksi perubahan Si Putri Sleman untuk mendukung keberlanjutan kegiatan terbagi menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, terdapat 7 tahapan aksi yang dilakukan. Tahap pertama adalah persiapan aksi perubahan yang terdiri dari kegiatan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan pelaksanaan aksi perubahan. Dilanjutkan dengan penyusunan SK Tim Aksi Perubahan yang menetapkan personil serta ketugasan yang terlibat dalam implementasi aksi perubahan. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi seluruh personil yang berada di SK Tim Aksi Perubahan untuk penjelasan latar belakang, tujuan, manfaat, dan agenda aksi perubahan. Tahap kedua adalah penyusunan SK Tim Pengelolaan Piutang Retribusi untuk menentukan personil yang terlibat dalam pengelolaan piutang retribusi mulai dari penatausahaan hingga penagihan, serta mengidentifikasi tugas dan wewenang masing-masing. Tahap ketiga yaitu menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion tentang kebijakan akuntansi piutang retribusi dengan narasumber Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Auditor Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kabupaten Sleman. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman atas definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penghapusan piutang retribusi. Tahap keempat adalah penyusunan standar prosedur operasional atau SPO penatausahaan piutang retribusi. SPO bertujuan untuk memastikan setiap proses kerja dilakukan secara efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SPO juga membantu memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja, serta memudahkan pengontrolan proses kerja. Setelah SPO tersebut disusun, dilaksanakan FGD internal sebagai sarana sosialisasi dan diskusi. Tahap kelima yaitu penyusunan sistem informasi penatausahaan piutang retribusi dengan Google Spreadsheet. Kegiatan diawali dengan identifikasi seluruh jenis piutang retribusi yang ada, pengelompokan debitur, sistem penagihan dan pembayaran, serta analisis kebutuhan dan perencanaan sistem informasi. Setelah seluruh informasi yang diperlukan diperoleh, kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan draft penatausahaan piutang retribusi dalam bentuk Google Spreadsheet oleh tim teknologi informasi Si Putri Sleman. Berikutnya dilakukan uji coba dengan melakukan input data secara bertahap. Rencana aksi jangka pendek yang keenam yaitu pendampingan implementasi sistem informasi penatausahaan piutang retribusi melalui Google Spreadsheet secara intens bagi petugas. Dengan kegiatan pendampingan ini, diharapkan petugas dapat memanfaatkan sarana teknologi secara terampil dalam menatausahakan piutang retribusi sehingga proses menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan data yang lebih akurat dan akuntabel. Rencana aksi jangka pendek ditutup dengan pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan aksi perubahan. Besar harapan Si Putri Sleman dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi lebih akurat dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik yang berujung pada peningkatan kepuasan dan derajat kesehatan warga khususnya di Kabupaten Sleman. Salam sehat dari Si Putri Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dr. Novita Krisnaeni MPH, Direktur RSUD Sleman. Mendukung aksi perubahan Si Putri Sleman, Sistem Informasi Penata Usahaan Piutang Retribusi RSUD Sleman yang digagas oleh Kasubag Keuangan dan Akuntansi RSUD Sleman, Ulvia Wahyuni SE MSI. Si Putri Sleman memberikan manfaat bagi pengelolaan piutang retribusi RSUD Sleman. Data piutang retribusi dapat tersaji secara real time, dapat diakses dari manapun dan kapanpun diperlukan, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi. Semoga Si Putri Sleman dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selamat dan sukses untuk Si Putri Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Purnama, Ketua Dewan Pengawas RSUD Sleman, mengapresiasi inovasi dari Kasubag Keuangan dan Akuntansi RSUD Sleman, Ulvia Wahyuni STMSI, yang diberi nama Si Putri Sleman, Sistem Informasi Penata Usahaan Piutang Retribusi RSUD Sleman. Saya optimis sistem informasi ini insya Allah dapat menjadikan pelaporan data piutang RSUD Sleman lebih akurat, akuntabel, yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan RSUD Sleman. Sukses untuk Si Putri Sleman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sip. Nah, Si Putri Sleman sekarang sudah bisa melihat dan memilih sendiri piutang pasien umum yang mau ditagih ke alamat tanpa menunggu kiriman data. Terima kasih Si Putri. Pembuatan tagihan lebih simpel dan cepat. Telusur data penerimaan melalui transfer juga lebih mudah karena sudah ada Si Putri Sleman. Terima kasih. Alhamdulillah, berkat Si Putri Sleman, telusur data, piutang retribusi, dan penyusunan laporan keuangan jadi lebih mudah dan cepat. Terima kasih Si Putri Sleman. Si Putri Sleman, real time, kapanpun, dimanapun.